Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Mutiara Rengganis. Saya asal Surabaya, Prodi Manajemen. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama bahwasannya dengan seseorang mengenyam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. 3. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya mau menyadari hal tersebut. Pendidikan sangat berdampak besar bagi pengaruh perkembangan masa depan. Tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan dapat pula berpengaruh bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pendidikan itu ada yang bersifat formal dan non-formal dan informal. Adapun contohnya yaitu bersifat formal, SD, SMP, SMA. Perguruan tinggi dan pendidikan non-formal yaitu dengan cara mengikuti kursus atau bimbingan belajar. Bagaimanapun cara kita menempuh pendidikan tersebut, asal kita mau serius dalam menjalaninya, maka sangat berdampak besar bagi masa depan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dengan pendidikan, orang yang mampu untuk menata masa depannya dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dalam memecahkan sesuatu masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Dengan kita mengerti tentang pendidikan, maka kita akan mampu untuk membantu pemerintah untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan, sehingga tidak banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Begitu banyak hal penting yang dapat kita mengetahui makna pentingnya pendidikan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan tersebut bagi kelangsungan masa depan kita. Dan kita sebagai manusia terpelajar hendaknya mampu memahami betul hal tersebut. Adapun pengertian dan fungsi macam-macam pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang baik bertindak seperti fondasi pada diri yang dapat membentuk masa depan yang cerah. Lewat pendidikan, Anda akan belajar mengolah kemampuan kognitif sekaligus sosial dan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus. Apa yang menjadi hakikat pendidikan? Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu sadar atau terencana untuk mewujudkan sesuatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Apa hubungan antara pendidikan dan ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan merupakan kelanjutan dari pendidikan. Ilmu pendidikan lebih berhubungan dengan teori pendidikan yang mengutamakan pemikiran ilmiah. Pendidikan dan ilmu pendidikan memiliki ketertarikan dalam artian praktik secara teori. Sehingga dalam proses kehidupan manusia, keduanya saling berkolaborasi.
Menurut Martinus, definisi pendidikan adalah upaya yang dilakukan untuk menolong anak di masa pertujuan untuk menunjukkan tugas hidupnya secara mandiri. Tujuan lain dari pendidikan ini adalah bertanggung jawab secara asusila dan bisa membimbing manusia menuju pada kedewasaan. Apa fungsi pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan? Peranan penting pendidikan dalam kehidupan dan dalam perubahan sosial di masyarakat ialah untuk membekali dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menghadapi ataupun mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perbuatan sosial. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan? Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor yang memberi pengaruh terhadap pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua adalah faktor sekolah. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang keempat adalah fisiologis. Yang kelima dan terakhir adalah faktor psikologis. Manusia merupakan makhluk yang perlu dididik karena mereka lahir dalam keadaan tidak berdaya, lahir dan tidak langsung dewasa. Pada hakikatnya, manusia itu adalah animal educal, binatang yang dapat dididik. Animal educandum, binatang yang harus dididik. Dan Homo educandus, makhluk yang dapat mendidik. Mengapa manusia tidak bisa dipisahkan dari pendidikan? Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, sebab pendidikan menjadi kunci masa depan manusia yang dibekali akal dan pikiran. Pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa. Karena pendidikan sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.